Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'aya fil jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak jamaah Yasin RW 12 yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi, belajar bersama. Jadi kediaman kami ya untuk kesempatan pada malam hari ini ya, kediaman kami mendapat giliran ya Pak ya. Jadi untuk 2 minggu ke depan mungkin kita akan bergiliran di tempat yang lain ya. Untuk pada malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih bagi para jamaah sekalian yang sudah meluangkan waktunya tentunya ya untuk kita mengikuti kegiatan rutin kita bersama ya, pengajian Yasin, takbir, ya, tahmid ya, di RW 11 ya. Sholawat dan salam semoga tetap curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga termasuk kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak-bapak sekalian, silakan kita sambil ngobrol santai ataupun kita berbagi pencerahan ya, berbagi pencerahan, kita saling menguatkan dalam mengkaji tentang ilmu ya, tentang ilmu. Jadi kita santai saja ya. Di sini saya akan berbagi pengetahuan ya, berbagi pengetahuan dari lagu yang pernah saya jalani ya, dari mulai saya bersyariat ya, mulai saya bertarekat, berhakikat, sampai dengan bermakrifat ya, sampai dengan berspiritual. Tentunya lagu yang kita alami ya, benar-benar kita sangat meyakini gitu. Karena dari pengalaman yang kita alami sendiri ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin PBB, istilahnya seperti itu. Jadi kita bukan karena katanya. Jadi laku belajar ilmu karena kita mengalami sendiri, jadi kita bisa mendapatkan keyakinan yang sebenar-benar yakin dari mulai hakul yakin sampai dengan ya, isibatul yakin. Jadi seperti itu. Pada kesempatan malam hari ini ya, nanti kita akan mungkin terus ya berlanjut kita berbagi pencerahan. Mungkin malam hari ini karena besok juga waktunya kita semua juga pada bekerja, nggak usah lama. Untuk pada kesempatan pada malam hari ini sedikit saya akan berbagi tentang ya, tentang iman, tingkatan iman ya. Dan di sini kita dari mulai pemahaman syariat ya akan masuk lebih dalam lagi ke tingkatan pemahaman tentang iman ya, secara tarekat, hakikat dan ma'rifat ya. Seperti itu Bapak-bapak. Kuncinya bahwa dalam kita belajar ilmu adalah membuka diri ya. Membuka diri dari apa? Dari kafir ataupun dari kekafiran ya.
Ketika kita mau membuka diri, jadi setiap ilmu, setiap cahaya yang akan kita terima, ya, yang kita dengar pasti akan bisa kita pahami dengan mudah. Ketika kita mau membuka diri, ya. Di sini saya bukan yang paling pintar atau yang paling berpengalaman, tidak. Ini hanya sekedar berbagi, ya, berbagi pengalaman, berbagi pencerahan, ya, barangkali dari apa yang saya alami bisa menguatkan laku daripada bapak-bapak sekalian, ya. Dari pemahaman tentang tingkatan iman yang saya dapatkan dalam laku saya dan tarikat yang saya pelajari, ya, bahwa tingkatan iman ini ada 4. Jadi iman yang pertama seperti apa? Bahwa iman yang pertama itu adalah iman bin khobar. Seperti nama iman bin khobar, ya. Jadi kita beriman kepada Allah, dasarnya kabar. Karena bapak kita Islam, bapak kita Islam, kemudian kita terakhir menjadi, ya, seorang yang Muslim Islam. Ya. Kemudian kita dibimbing, diarahkan oleh bapak kita supaya kita beriman pada Allah. Inilah yang dinamakan iman bin khobar. Kita beriman kepada Allah berdasarkan penyampaian dari ustaz, dari bapak kita, dari bapak kita. Kudu beriman karo Gusti Allah. Oh, inilah yang dinamakan iman bin khobar. Ya. Jadi ini yang dinamakan imannya adalah iman bin dalil. Iman bin dalil. Kemudian tingkatan iman yang kedua apa? Yaitu kita beriman kepada Allah berdasarkan ayat-ayat yang kita baca. Ya. Dari ayat-ayat yang kita baca Quran. Oh ya, di sini ada keterangan bahwa kita harus beriman kepada Allah. Nah, di sini tingkatan iman di sini, ya, adalah kita beriman kepada Allah berdasarkan dalil ayatnya. Di sini dikatakan tingkatan iman di sini adalah ilmu yakin. Di sini ilmu yakin. Karena kita beriman kepada Allah berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, hadis, ya, bahwa kita harus beriman kepada Allah. Ya. Kemudian kita meningkat kepada tingkatan iman kepada Allah, yaitu iman bil haq. Jadi kita beriman kepada Allah, ya, berdasarkan penyaksian. Ya. Ini sudah masuk ke tingkatan tarikat dan hakikat, ya, bahwa kita beriman kepada Allah berdasarkan penyaksian, menyaksikan sendiri. Seperti awalnya kita mendengar kabar ada kecelakaan di Tol Cipularang, kita baru dengar kabarnya, yaitu tadi iman bin khobar. Nah, kemudian setelah itu kita menerima berita lewat koran. Nah, itu kan, itu ilmu yakin. Kita membaca bahwa ada gambarnya, kemudian ada tulisannya bahwa ada kejadian kecelakaan di Tol Cipularang itu. Nah, itu ilmu yakin. Nah, kemudian tingkatan hakul yakin, kita menyaksikan sendiri kejadian itu, bahwa oh iya, ada mobil yang kenyok, ya kan, di situ ada orangnya. Nah, di situ tingkatan kita hakul yakin, kan, kita melihat sendiri kejadian itu. Tingkatan iman di sini adalah iman bil haq. Ya. Dari umat itu yang di sini hakul yakin, tingkatan iman. Golongan merah putih. Ini adalah tingkatan iman yang ketiga. Kemudian ada tingkatan iman yang keempat, yaitu, ya, iman bil musyahadah. Iman bil musyahadah itu sebenarnya adalah tingkatan iman tertinggi, atau yang disebut, ya, isbatul yakin. Karena apa? Karena kita mengalami sendiri kejadian itu. Itu disebut. Jadi si pelaku yang terjadi kecelakaan itulah pelaku daripada kejadian kecelakaan yang di Tol Cipularang. Nah, itu yang dinamakan disebut bahwa beliau yang pelaku. Itu yang disebut, ya, iman bil musyahadah atau isbatul yakin, keteguhan. Bukan nanti percaya, karena yang mengalami, ya, mengalami sendiri itu kejadian. Jadi ini ada 4 tingkatan iman. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian. Jadi di sini kita bisa belajar
bahwa pemahaman atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini berada di titik mana. Apakah kita beriman hanya berdasarkan kabar dari bapak kita, ya, atau mbah kita dipaksa untuk beriman, ya, atau benar-benar kita sudah nyampe kepada tingkatan iman hakul yakin, atau kita sudah beriman kepada Allah pada tingkatan yang kedua, ya, kita tahu bahwa kita membaca ayat-ayat Allah di situ keterangan tentang keimanan, ya, itu karena kita meyakini bahwa Al-Quran adalah, ya, sesuatu yang patut kita berdoa, ya, kita yakini bahwa, ya, di sini adalah tingkatan iman masing iman beda ya, karena dari ayat-ayat. Kemudian yang ketiga, hakul yakin, benar-benar di sini memang sudah masuk ke tingkatan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu ini sangat panjang, ilmu ini sangat luas. Jadi jangan kita hanya berhenti di satu tingkat. Jadi seperti itu Bapak-Bapak sekalian, ya. Jadi saya akan berbagi, ya, dari apa yang saya ketahui. Nanti di setiap pengajian, ya, saya berbagi tentang lonjakan dari syariat ke tarekat, ya. Jadi supaya kita ada sedikit pemahaman, ya, sedikit pemahaman tentang apa sih tarekat dan hakikat itu seperti apa, ya. Karena ini sangat keterikatan. Jangan sudah marifat ataupun tarekat meninggalkan saya, tidak bisa. Karena syariat ini adalah bajunya tarekat, hakikat dan marifat, ya. Jadi tidak bisa. Memang syariat itu kulit, ya, seperti jeruk. Jeruk itu tidak akan bagus kalau tidak ada kulitnya, ya. Tapi juga kita tidak bisa kalau hanya belajar kulit, karena kulit jeruk juga tidak enak dimakan. Nah, itulah hakikat tarekat marifat itu daging dalam. Jadi kulitnya juga penting, dagingnya juga penting. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Mungkin ini awal pembukaan dari kajian yang saya akan bagi Bapak-Bapak sekalian. Saya bukan bermaksud untuk mempengaruhi Bapak-Bapak sekalian, tapi hanya sekadar saya ingin berbagi pengetahuan, ya, yang saya dapatkan dari pelaku saya sendiri, ya. Juga kalau nanti Bapak-Bapak sekalian ingin pemahaman tentang apa itu supranatural, apa itu spiritual, apa itu supernatural, pun nanti akan saya buka, akan saya wajarkan, sehingga kita akan memahami. Kenapa sih kok dalam lagu hidup kita masih gampang emosi, masih gampang marah, dihina, masih tersinggung? Ini ada keterkaitan dengan sesuatu yang harus kita selesaikan dalam diri kita, ya. Mungkin itu Bapak-Bapak sekalian, ya, sambil kita, ya, makan, ya, kita ngobrol santai saja, ya, lebih dan kurangnya sama maaf, ya. Tentunya yang baik-baik datang dari Allah, ya. Jika ada yang kurang pas, semata-mata dari kekurangan saya, ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau nanya kan ini